Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi tentang Perban PT nomor 12 tahun 2023. Ini tentang mekanisme penetapan dan pemberlakuan instrumen akreditasi. Nah, di dalam Perban PT ini diatur tentang bagaimana cara menetapkan dan juga memberlakukan instrumen akreditasi, baik itu instrumen akreditasi perguruan tinggi maupun program studi. Baik, langsung saja kita ke pasal-pasalnya. Baik, ini kita masuk ke pasal 1 terkait dengan ketentuan umum. Nah, di sini diberikan beberapa penjelasan yang dimaksud dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang selanjutnya disebut SNDikti, adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini namanya SNDikti. Nah, SNDikti ini sudah ditetapkan, dalam hal ini adalah melalui Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Jadi ini adalah SNDikti terbaru yang menggantikan SNDikti sebelumnya, yaitu Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Nah, sekarang itu sudah tidak berlaku, dan yang berlaku adalah yang ini, di mana ini mengatur tentang 4 hal. Yang pertama adalah terkait dengan SNDikti, yang dibahas di sini. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, atau yang kita sering sebut sebagai standar mutu internal, atau standar SPMI. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga membahas tentang sistem penjaminan mutu, baik itu internal maupun eksternal. Dan yang keempat adalah membahas tentang PDDikti atau pangkalan data pendidikan tinggi. Kemudian ketentuan umum yang kedua ini terkait dengan kementerian, yaitu kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah akreditasi, adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SNDikti. Nah, selanjutnya kita masuk ke pasal 2, ayat 1 berbunyi bahwa akreditasi perguruan tinggi atau APT dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT. Jadi APT dilaksanakan oleh BANPT. Sementara untuk akreditasi program studi atau APS dilaksanakan oleh LAM atau Lembaga Akreditasi Mandiri. Nah, bagaimana untuk prodi yang belum masuk cakupan LAM? Nah, ini dibahas di ayat 3, yaitu untuk prodi yang belum termasuk ke dalam cakupan LAM, APS dilaksanakan oleh BANPT. Jadi sampai saat ini prodi-prodi yang belum termasuk dalam cakupan LAM apapun, maka masih tetap diakreditasi oleh BANPT seperti sebelumnya. Nah, selanjutnya di ayat keempat disebutkan bahwa akreditasi dilakukan dengan menggunakan instrumen akreditasi. Nah, kemudian ayat 5, tugas BANPT terkait dengan instrumen akreditasi adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap LAM. Nah, dalam hal pengembangan instrumen dan juga pelaksanaan akreditasi. Jadi terkait dengan instrumen akreditasi yang diterbitkan oleh LAM itu selalu diawasi, khususnya dalam hal pengembangan instrumen dan juga pelaksanaannya. Nah, kemudian juga BANPT selalu melakukan pembinaan terhadap LAM, khususnya terkait dengan instrumen akreditasi. Nah, sementara tugas LAM terkait dengan instrumen adalah menyusun dan juga menetapkan. Jadi LAM selain menyusun juga menetapkan instrumen akreditasi khusus prodi-prodi yang berada dalam cakupannya. Dan untuk instrumen yang disusun itu harus sejalan dengan SAN atau Sistem Akreditasi Nasional dan juga kebijakan di sektor pendidikan tinggi. Tidak boleh bertentangan instrumen tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke pasal 3 di sini. Untuk ayat 1-nya terkait dengan instrumen APT ini.
Ya, instrumen APT atau akreditasi perguruan tinggi terdiri atas ada 3 ya. Yang pertama adalah instrumen pemenuhan syarat minimum akreditasi untuk PT. Ya. Kemudian yang kedua, instrumen akreditasi ulang atau reakreditasi untuk perolehan status terakreditasi dengan mekanisme asesmen oleh asesor. Ini yang kedua. Jadi untuk APT memang hanya ada 2 status, ya, status terakreditasi atau tidak terakreditasi. Seperti itu. Kemudian instrumen yang ketiga adalah instrumen pemantauan dan evaluasi mutu perguruan tinggi. Yang ke depan nanti sering disingkat dengan PMPT. Nah, di sini tujuannya adalah untuk perpanjangan status terakreditasi melalui mekanisme automasi. Nah, terkait automasi sudah saya bahas di video sebelumnya bahwa saat ini masih proses penyusunan instrumen PMPT maupun PMPS. Ya, jadi belum diberlakukan saat ini karena masih proses penyelesaian atau finalisasi. Nah, sekarang kita masuk dulu ke instrumen APS. Nah, di sini instrumen APS ada 4 jenis. Kalau APT itu ada 3 jenis, kalau APS ada 4 jenis. Ya, perbedaannya di mana? Di bagian yang D ini. Jadi instrumen APS ini ada tambahan untuk perolehan status terakreditasi unggul. Nah, jadi nanti para LAM maupun BAN PT itu harus menerbitkan instrumen akreditasi untuk perolehan status terakreditasi unggul. LAM itu adalah untuk prodi-prodi dalam cakupan LAM. BAN PT juga harus menerbitkan untuk prodi-prodi yang belum punya LAM. Nah, seperti itu. Nah, ini perbedaannya sekali lagi, yang APT hanya sampai C, sedangkan yang APS ada 4, mulai dari instrumen syarat minimum untuk pembukaan prodi, kemudian yang kedua instrumen reakreditasi atau akreditasi ulang untuk status terakreditasi saja ya dengan mekanisme asesmen oleh asesor, kemudian yang ketiga instrumen PMPS ini. Ya, PMPS itu pemantauan dan evaluasi mutu program studi. Nah, untuk perpanjangan status terakreditasi melalui mekanisme otomasi. Nah, sekali lagi otomasi, ini instrumennya belum launching. Jadi teman-teman nanti bersabar untuk otomasi ini sedang proses penyusunan. Dan yang terakhir ini yang tadi kita bahas yaitu khusus APS harus ada instrumen akreditasi untuk perolehan status terakreditasi unggul dengan mekanisme asesmen oleh asesor. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke ayat 3 di pasal 2-nya. Status terakreditasi unggul. Nah, sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf D, berarti yang ini, ya, menggunakan standar yang harus lebih tinggi. Nah, tingkatnya dari apa? Dari SNDikti. Dan juga cakupan kriterianya dapat lebih luas dari SNDikti. Nah, ini status terakreditasi unggul. Nah, sekali lagi instrumennya ini sedang dalam proses penyusunan. Nah, kemudian standar yang digunakan untuk memperoleh status terakreditasi unggul sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ini dapat ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan dari Majelis Akreditasi BAN PT. Jadi, terkait dengan instrumen akreditasi untuk status unggul harus disetujui dulu ya oleh Majelis Akreditasi BAN PT. Kemudian ayat 5-nya untuk instrumen APT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi di atas itu disusun oleh Dewan Eksekutif BAN PT. Setelah disusun diserahkan kepada majelis untuk ditetapkan. Nah, bagaimana instrumen APS? Siapa yang menyusun? Ada 2 pihak. Pihak pertama adalah pihak LAM, khusus prodi-prodi yang sudah punya LAM, ya, yang sudah masuk ke dalam cakupan LAM. Kalau yang belum masuk kepada cakupan LAM, maka instrumennya disusun oleh Dewan Eksekutif BAN PT dan ditetapkan oleh majelis. Nah, sekarang kita masuk ke ayat 7. Dalam penyusunan instrumen APT dan juga APS, ya, ini Dewan Eksekutif BAN PT dapat mengangkat tim ad hoc sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian ayat terakhir dari pasal 3, yaitu ayat 8, mengatakan bahwa instrumen akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 dapat dikonsultasikan dengan kementerian
dan atau lembaga yang relevan dengan program studi yang bersangkutan. Jadi kalau APT silakan dikonsultasikan dengan kementerian. Kemudian kalau yang APS bisa dikonsultasikan dengan lembaga yang relevan ya dengan program studi yang bersangkutan. Kemudian ketentuan peralihan diatur di pasal 4. Yang pertama adalah BAN PT dan LAM sesuai kewenangan masing-masing menyusun instrumen akreditasi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 1 dan 2 serta menetapkan instrumen akreditasi masing-masing paling lama tanggal 31 Desember 2024. Nah, kemudian untuk yang ayat 2-nya, instrumen akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mulai diberlakukan paling lama 6 bulan setelah ditetapkan. Nah, kemudian BAN PT dan LAM sesuai kewenangan masing-masing menyelenggarakan sosialisasi instrumen sebelum diberlakukan. Ayat 4, sebelum berlakunya instrumen pemantauan dan evaluasi mutu perguruan tinggi dan program studi untuk perpanjangan status akreditasi melalui mekanisme automasi, sebagaimana dimaksud pada pasal ayat 3 ayat 1 huruf C dan ayat 2 huruf C, BAN PT masih melakukan mekanisme pemantauan evaluasi peringkat atau PEPA. Ya. Untuk siapa saja? Yang pertama untuk perpanjangan peringkat APT sesuai dengan Perban PT nomor 23 tahun 2022 tentang instrumen PEPA untuk perguruan tinggi. Nah, yang kedua perpanjangan peringkat untuk APS yang tidak termasuk dalam cakupan LAM. Untuk PEPA APS di sini menggunakan Perban PT nomor 22 tahun 2023 tentang instrumen PEPA untuk PS, program studi. Kemudian ayat 5, sebelum berlakunya instrumen pemantauan dan evaluasi mutu Prodi atau PMPS untuk perpanjangan status akreditasi melalui mekanisme automasi, bagi Prodi yang termasuk dalam cakupan LAM, maka perguruan tinggi wajib mengusulkan akreditasi Prodi ke LAM. Ya, bagi Prodi yang akan berakhir masa berlakunya. Dengan menggunakan instrumen mana? Instrumen yang berlaku di LAM. Ya, sesuai dengan mekanisme juga yang berlaku di LAM. Nah, selanjutnya ke ayat 6. Sebelum berlakunya instrumen akreditasi untuk perolehan status terakreditasi unggul dengan mekanisme penilaian oleh asesor, maka prodi-prodi yang termasuk dalam cakupan LAM ini, pengajuan akreditasi prodi dilakukan menggunakan instrumen yang berlaku di LAM. Sekali lagi, untuk prodi-prodi yang masuk cakupan LAM dan ingin unggul, tetap menggunakan instrumen yang berlaku di LAM saat ini. Ayat 7, sebelum berlakunya instrumen akreditasi untuk perolehan status terakreditasi unggul dengan mekanisme asesmen oleh asesor, bagi prodi yang tidak termasuk dalam cakupan LAM, ini berarti masuk BAN PT, ya, pengajuan APS dilakukan dengan menggunakan instrumen APS sesuai Perban PT nomor 5 tahun 2019. Nah, ini artinya bagi prodi-prodi yang masih dalam cakupan BAN PT, kalau pengen ke unggul, gunakanlah instrumen yang sebelumnya, yaitu Perban PT nomor 5 tahun 2019. Atau IAPS 4.0, nah, seperti itu. Kemudian untuk ayat 8-nya, BAN PT masih dapat menerima usulan konversi peringkat akreditasi atau ISK ya Bapak Ibu sekalian, ini ISK sampai kapan? Sampai 31 Desember 2024. Nah, dengan menggunakan instrumen apa? Dengan menggunakan instrumen ISK yang ditetapkan melalui Perban PT nomor 2 tahun 2020 dan juga Perban PT nomor 27 tahun 2022 tentang konversi peringkat akreditasi dengan menggunakan instrumen suplemen konversi. Selanjutnya untuk ayat 9-nya bahwa keputusan akreditasi dengan menggunakan instrumen akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat 4, 5, 6, 7, 8 adalah status yang lama, yaitu tidak terakreditasi atau TMSP, kemudian peringkat baik, kemudian peringkat baik sekali, dan terakhir adalah peringkat unggul. Masa berlakunya 5 tahun. Nah, seperti itu.
Dan pasal 5 atau pasal terakhir bahwa Perban PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 5 Oktober 2023. Nah, semua ketentuan Ban PT yang bertentangan dengan Perban PT ini dinyatakan tidak berlaku. Nah, demikianlah teman-teman sekalian sedikit informasi terkait dengan Perban PT nomor 12 tahun 2023 tentang mekanisme penetapan dan pemberlakuan instrumen akreditasi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.